Halo semua, balik lagi di BTS Gadget dengan saya Tori Bijaksana. Hari ini kita bakal ngomongin dua handphone lagi. Ini adalah Realme 7 Pro dan yang satu lagi adalah Poco X3 NFC. Teman-teman pasti tahu kedua handphone ini rame banget jadi perbincangan di internet, di YouTube terutama. Hari ini kita bakal ngeduelin kedua handphone ini sekaligus. Sebagai informasi, Realme 7 Pro ini dijual dengan harga 4.999.000. Sedangkan si Poco X3 NFC hanya dijual mulai 3,2 jutaan. Ini jadi pertanyaan, mereka sama-sama sudah NFC. Spesifikasinya juga hampir sama. Tapi kenapa si Realme bisa lebih mahal dibandingkan dengan si Poco? Bagaimana strategi yang mereka gunakan? Apa saja yang ditawarkan? Baik si Realme maupun si Poco X3 NFC ini yang dari Xiaomi. So, versus hari ini adalah Realme 7 Pro versus Poco X3 NFC. Stay tune. Oke, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Tekan tombol like-nya dan jangan buru-buru komentar. Tonton dulu sampai selesai, baru berikan komentarmu. Lanjut, langsung saja kita bahas. This is it, Realme 7 Pro versus Poco X3 NFC. With me, Tori Bijaksana. Pertama, kita mau ngebahas tentang body design dari kedua handphone ini. Jadi, si Realme 7 Pro ini dan si Poco X3 NFC ini sama-sama menggunakan material plastik untuk bodi belakang. Bedanya adalah, mari kita dengarkan sama-sama. Ini Poco X3 NFC. Kita ketok sekarang. Teman-teman bisa mendengarkan. Sekali lagi saya ketok. Oke, sekali lagi saya ketok. Ini Poco X3 NFC dan silakan diperhatikan lagi. Kalau saya pencet di tengah di sini, ada jarak yang menandakan seperti ada rongganya di sini. Si Poco X3 seperti ada rongganya dan ini terkesan tipis. Meskipun secara penampilan face-nya ini bagus. Saya suka dengan desainnya Poco ini. Terlepas dari logonya yang besarnya kayak masa depan saya, besar banget. Nah, kita geser ke Realme 7 Pro. Realme 7 Pro, dia sama-sama menggunakan plastik alias polikarbonat. Coba kita ketok sekarang. Kelihatan sama sih. Tapi, coba kita bandingkan bersama sekarang. Poco, Realme. Terdengar beda? Ya, terdengar beda. Nah, yang lebih membedakan lagi adalah si Realme 7 Pro ini materialnya lebih padat. Terasa banget lebih padat. Dan dia terasa menempel di bodi handphonenya. Kalau saya analisa dengan teman saya, si Poco ini kenapa desainnya seperti ini? Ini adalah salah satu cara untuk mengantisipasi panas di handphone. Makanya terlepas dari sistem liquid yang diciptakan oleh Poco X3 NFC, dia mendesain handphonenya untuk bisa mengurangi panas di handphonenya. Makanya seperti ada rongganya di sini. Itu satu. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, skor pertama kali ini kita kasih untuk si Realme. Oke, skornya ada di sini. Realme. Nah, lanjut kita ngomongin body tentunya. Sekalian kita ngomong body. Masalah modul kamera, saya lebih suka untuk yang Poco. Unik. Alasannya unik. Dengan 64 megapiksel kamera, semuanya masih sama-sama menggunakan 64 megapiksel tentunya. Mengenai sisi-sisi dari kedua handphone ini, memang ada perbedaan yang cukup signifikan. Kita lihat saja bersama. Si Poco menggunakan set fingerprint, sekaligus yang menjadi tombol power. Dan di atasnya ada pot volume. Sedangkan si Realme, dia hanya menggunakan tombol power di sebelah kiri dan tombol volumenya ada di sebelah kanan dengan SIM tray yang ada di sebelah kanan semua. Bagian bawah mereka sama-sama menggunakan Type-C, kemudian jack audio 3,5 mm, terus speaker yang lubangnya sama-sama besar. Bedanya adalah si Poco ini menggunakan tone desain bulat, sedangkan si Realme menggunakan tone desain agak sedikit kapsul. Nah, yang menarik adalah
si Poco X3 NFC dia sudah ada IR blasternya. Tentu ini adalah jadi salah satu ciri khas HP Xiaomi yang ternyata di Poco X3 NFC masih disematkan juga. Nah, si Realme nggak ada malahan. Di atasnya ada mic dan speaker, tapi kalau di Realme ini hanya ada mic saja. Speakernya ada di sini. Oke, kita lanjut ke bagian layar. Si Realme menggunakan layar Super AMOLED dengan resolusi Full HD+ dan dengan refresh rate 90Hz. Karena dia menggunakan Super AMOLED sehingga fingerprintnya juga ada di layar. Si Poco X3 NFC seperti yang sudah saya bilang tadi, fingerprintnya ada di sebelah kiri atau di samping di set fingerprint. Layarnya Full HD+ dengan refresh rate 120Hz. Mending pakai refresh rate yang biasa atau saya bilang 90Hz tapi sudah Super AMOLED, atau pakai yang IPS LCD tapi sudah 120Hz. Kadang-kadang saya suka bingung, tapi untuk pergerakan layar, kerapatan layar, saya tetap pilih yang refresh rate-nya tinggi. Cuman untuk tampilan layar, saya pilih yang Super AMOLED. Jadi, karena saya lagi baik hati untuk urusan layar, saya kasih 1 untuk Realme dan kasih setengah untuk Poco X3 NFC. Karena saya suka keduanya. Oke, lanjut urus prosesornya. Kedua handphone ini sudah menggunakan prosesor Snapdragon. Bedanya adalah si Realme 7 Pro ini baru di 720G. Snapdragon yang satu tingkat lebih rendah dibandingkan dengan Poco X3 NFC yang sudah menggunakan Snapdragon 732G. Sama-sama menggunakan GPU Adreno 618 dengan prosesor sama-sama octa-core dengan fabrikasi 8 nanometer. Untuk prosesornya kali ini saya pilih Poco X3 NFC karena dia lebih unggul sedikit 732G dibanding dengan 720G. Teman-teman, tebak sebelum saya kasih tahu kira-kira lebih besar mana skor Antutunya? Apa? Realme? Yakin? Terdengar suara Poco X3 NFC? Tebakan Anda boleh juga. Ini skor untuk Realme. Dan ini untuk skor Poco X3 NFC. Ya, faktanya memang begitu. Kalau si Poco X3 NFC hanya dapat 266.173, nah si Realme 7 Pro ini bisa dapat 287.011. Si Poco dengan 20 megapiksel bisa melakukan perekaman 1080 di 30 fps. Sedangkan si Realme 7 Pro dengan resolusi 32 megapiksel bisa melakukan perekaman video di 1080 per 30 fps atau 60 fps. Dan ini sudah ada teknologi ACE-nya, jadi agak lebih smooth harusnya. Tapi daripada penasaran, ini adalah hasil kamera Poco X3 NFC dan Realme 7 Pro. Realme ada di sebelah kanan dan si Poco ada di sebelah kiri teman-teman semua. Ini di mode auto, di potret pada malam hari sekitar jam setengah 9 malam. Kalau secara pribadi, sekali lagi, kalau secara pribadi saya menilai Poco X3 NFC itu lebih realistis. Realme 7 Pro kayak berlebihan ngasih hasil gambarnya. Bahkan kalau pas dibuat motret foto mode malam pun, si Poco X3 NFC juga lebih natural, tangkapan cahayanya tidak berlebihan. Teman-teman bisa membandingkan, tapi sekali lagi ini adalah suara pribadi saya. Kalau kamu menganggap bahwa si Realme 7 Pro lebih baik dari Poco X3 NFC, bebas dan saya tidak ada masalah apapun. Satu lagi, untuk pas mode malamnya si Poco X3 NFC ini, untuk mode Pro-nya, dia lebih menghasilkan foto yang lebih smooth. Hasilnya memang mirip banget, tapi secara subjektif dan ketika saya tanya ke beberapa orang, 3 dari 5 orang tetap memilih Poco X3 NFC yang lebih bagus. Kalau kamu lebih pilih mana? Poco X3 NFC atau Realme 7 Pro? Mengenai hasil video selfie di malam hari pun saya bilang si Poco X3 NFC ini lebih natural. Dia memberikan efek yang tidak berlebihan, menangkap cahaya juga secara cukup, tidak mengubah gestur wajahnya jadi semakin cantik, bahkan semakin putih. Dia lebih real dibandingkan si Realme 7 Pro. Ini hasil selengkapnya. Oke, sekarang kita lagi nyobain Poco X3 NFC dan Realme 7 Pro. Ini dibantu dengan lampu neon. Menurut kalian lebih bagus yang mana? Saya belum bisa memastikan
akan bagus mana sih, cuman kalau dilihat dari preview dari kameranya Poco jadi lebih realistis, terus lebih kalau kecerahannya lebih cerah si Realme 7 Pro. Oke, kita lagi nyobain kamera Poco X3 NFC dan Realme 7 Pro di pinggir jalan dengan suara jalanan. Sengaja kita tes untuk ngetes suara dan cahaya yang masuk ke masing-masing handphonenya. Menurut kalian bagusan si Realme 7 Pro atau si Poco X3 NFC? Silahkan tulis pendapatmu. Kalau pas pagi hari, saya sempat ngetik untuk time lapse. Saya gunakan di waktu pagi hari untuk melihat matahari terbit. Kedua handphone ini bisa menghasilkan footage time lapse sampai di resolusi maksimal 1080 di 30 fps. Itu untuk time lapse, tapi untuk video keduanya bisa sama-sama menghasilkan video 4K. Kalau ngomongin kamera sebetulnya kita nggak akan selesai cukup di sini karena kedua handphone ini memberikan fitur-fitur kamera yang satu sama lainnya bisa pukul hantam, hajar menghajar dari baik si Poco maupun si Realme. Jadi memang yang lebih baik adalah langsung mengadu dengan seperti ini. Jadi ini adalah hasil selengkapnya dari seluruh kamera yang ada di Realme maupun si Poco. Meskipun tidak bisa saya berikan komentar satu persatu, silahkan dinikmati saja. Menurut teman-teman lebih bagus mana hasil kamera si Poco maupun si Realme 7 Pro? Nah, pertanyaannya adalah, dengan spesifikasi yang sudah saya berikan, sudah saya sampaikan kepada teman-teman, kenapa si Poco X3 NFC ini lebih murah, jauh lebih murah bahkan dibandingkan si Realme 7 Pro dengan spesifikasi yang hampir sama? Baru sekarang kalian boleh berkomentar. Oke, sambil menunggu komentar kalian di kolom komentar, saya akan kasih tahu gimana tes speednya, tes gamenya, dan hasil tes videonya dari kedua handphone ini. Ini dia hasilnya.
Good evening wherever you are on this most pleasant game. The roads outside of the stadium have been bumper to bumper with traffic. The car parks are full. There is a torrent of youth. One of the great amphitheatres of the game. You are welcome to it, and indeed to one of the grandest fixtures. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Luka Modric. He's someone, Peter, who reads the game that little bit. Bittencourt gets into some space. Oh, looks like he's been taken out there. Oh, he's brought him down, and it is a penalty. Arsenal have themselves a chance from the spot. This to go one up. The follow-up, really well taken goal. And with that goal comes comfort. Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. Well, he made it obvious as to where the pass should be played, Peter, and it made the finish look that bit easier. خلص طبعا يروح ما ادري قنبلة قنبلة شعب قنبلة قنبلة انتوني قنبلة قنبلة هذا يقول شباب عمود ايه رقم واحد رقم واحد قنبلة وش قنبلة Oke teman-teman, jadi seperti ini adalah hasil video dari perbandingan si Realme 7 Pro dengan Poco X3 NFC. Kalian pilih mana? Kalian tim mana? Poco X3 NFC atau Realme 7 Pro? Hasil skornya bisa teman-teman lihat sendiri. Kalau saya kok lebih milih Poco X3 NFC ya, karena satu pertimbangannya dia lebih murah tentu. Dia boleh lebih murah, tapi spesifikasi yang diberikan dia bahkan lebih unggul daripada si Realme 7 Pro. Yang jelas 120Hz refresh rate-nya, baterainya lebih besar, meskipun kapasitasnya lebih kecil. Dan hasil kameranya pun saya menilai lebih bagusan si Poco X3 NFC.
Tapi sekali lagi, ini adalah pendapat saya pribadi. Kalian boleh punya pendapat sendiri. Makanya kalau misalkan ada pendapat, silakan aja ditulis di kolom komentar. Jangan jadi rasan-rasan yang akhirnya jadi penyakit buat teman-teman. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya terbijaksana, undur diri. Apa pilihanmu?